Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Sabila Nuraini dari Manajemen Angkatan 2019 yang sedang melaksanakan KKN Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2021-2022. Di sini saya akan menjelaskan edukasi terkait pelatihan keterampilan manajemen dalam meningkatkan kinerja pengelolaan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Pengertian BUMDes di sini menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ialah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa, dipisahkan guna mengelola aset jasa pelayanan dan usaha lainnya. Lalu perspektif mendirikan BUMDes ini perlu kesepahaman dan kesepakatan tentang kesesuaian antara bentuk organisasi, pola penyelenggaraan, dan jenis usaha yang dikembangkan melalui BUMDes dengan kapasitas dan potensi masing-masing desa beserta karakteristik masyarakatnya. Lalu kesimpulannya adalah BUMDes merupakan badan usaha besar desa dan masyarakat. Pemahaman BUMDes ini secara sederhana: di pusat namanya BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, di daerah BUMD, dan di desa sendiri namanya BUMDes. Lalu ada peranan pemerintah. Di sini terdapat 3 peran. Yang pertama, penyelenggaraan layanan PEMDes dengan Perdes, yang mana pemerintah desa dapat menyelenggarakan layanan PEMDes dengan Perdes melalui BUMDes yang telah dibuat tersebut. Yang kedua, dukungan keamanan transaksi ditujukan untuk melindungi kekayaan masyarakat atau desa. Maksudnya di sini kekayaan masyarakat sepenuhnya dilindungi oleh pemerintah desa melalui adanya BUMDes, yang mana nanti hasil usaha BUMDes tersebut akan menjadi dana desa. Yang ketiga, pengelolaan potensi untuk menjalankan usaha. Jadi di sini potensi desa dapat digali dan ditingkatkan untuk menjalankan suatu usaha, yaitu BUMDes tersebut. Lalu tataran filosofis mengapa perlu BUMDes? Yang pertama, sebagai penyedia pelayanan publik, jadi melalui fasilitas-fasilitas publik, BUMDes dapat melayani masyarakat. Lalu mendorong pembangunan, yang mana dengan adanya BUMDes ini dapat menciptakan lapangan kerja dan dapat mendorong pertumbuhan pendapatan sehingga mendorong pembangunan. Yang terakhir adalah meningkatkan kapasitas pemerintah desa menuju kemandirian. Dengan banyaknya lapangan kerja yang dibuat oleh BUMDes tersebut akan menciptakan suatu kemandirian desa. Lalu kenapa perlu kelembagaan BUMDes ini juga sama dengan alasan mengapa diperlukannya BUMDes, yaitu sebagai penyediaan pelayanan publik, mendorong pembangunan, dan meningkatkan kapasitas pemerintah desa menuju kemandirian. Lalu peranan BUMDes di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, sebagai instrumen penguatan otonomi desa, maksudnya adalah mendorong prakarya masyarakat desa untuk mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, yaitu perlu adanya kesadaran masyarakat untuk membangun desa melalui potensi atau kekayaan alam yang ada. Lalu yang kedua, sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat, adalah mendorong kesempatan berusaha di desa dan peningkatan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan didirikannya BUMDes ini, maka akan menciptakan lapangan kerja yang banyak yang nantinya dapat mendirikan atau mendorong kesempatan berusaha di desa dan dampaknya pada peningkatan masyarakat desa yang nantinya juga dapat berdampak pada kesejahteraan. Untuk dasar hukumnya sendiri, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 78 Ayat 1 yang berbunyi, dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa atau yang disebut BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Di sini yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa ialah kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, lalu sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desanya, lalu sumber daya manusia yang mampu mengolah badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat, dan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
Lalu ada langkah-langkah bagaimana cara membangun BUMDes itu sendiri. Yang pertama ialah kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Di sini masyarakat dan pemerintah desa bersama-sama untuk menggali apa saja kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya. Lalu sumber desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa, yang mana pemerintah desa juga bersama masyarakat perlu menggali kekayaan desa, potensi desa yang ada sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal melalui BUMDes. Lalu sumber daya manusia yang mampu mengolah badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat. Di sini sumber daya manusianya atau yang nantinya akan menjadi pengelola atau pengurus BUMDesnya harus mendapatkan pengetahuan yang cukup mengenai pengelolaan BUMDes itu sendiri sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Lalu unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi. Unit usaha masyarakat yang kurang terakomodasi ini perlu digali dan ditingkatkan oleh pemerintah desa bersama masyarakat melalui BUMDes agar menjadi penggerak perekonomian masyarakat yang lebih baik. Adapun untuk sumber daya pembangunannya, itu terdiri dari sumber daya manusia. Di sini sebagai penggerak, pendidik, ataupun pengelola BUMDes itu sendiri. Jadi di sini sumber daya manusia merupakan komponen penting dari pembangunan BUMDes sehingga perlu untuk menanamkan pengetahuan terkait dengan pengelolaan yang baik mengenai BUMDes sendiri agar keberjalanan BUMDes dapat meningkat dan berkembang lebih baik. Lalu ada sarana, prasarana, dan kelembagaan. Ini juga merupakan hal utama yang menjembatani berdirinya BUMDes. Tanpa ada sarana, prasarana, dan kelembagaan, maka BUMDes juga tidak akan terbentuk dengan baik. Lalu yang ketiga ada sumber daya alam, yang mana ini merupakan kekayaan alam atau potensi yang ada yang menjadi sumber pembangunan BUMDes. Sumber daya alam ini juga menjadi sumber daya pembangunan yang paling utama yang akan menentukan keberhasilan BUMDes dengan potensi dan kekayaan alam yang ada. Lalu pembentukan. Yang pertama itu melalui pemerintah desa. Lalu yang kedua mendesain kebijakan desa. Setelah mendesain ini maka ditemukan dan dikembangkan strategi sesuai dengan karakteristik usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa tadi. Lalu menyusun ADART dan membentuk kepengurusan, di mana penyusunan ADART ini nanti sebagai dasar untuk pembentukan Raperdes atau rancangan peraturan desa. Lalu pembentukan BUMDes di sini sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal yang didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Nah, dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal ini harus mengutamakan prakarsa atau inisiasi pemerintah desa dan masyarakat desa atau ekonomi kerakyatan dan berdasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dengan prinsip member based dan self-help. Untuk pemanfaatan BUMDesnya sendiri, yang pertama pemanfaatan komersil. Di sini sebagai lembaga komersil, BUMDes mampu membuka ruang lebih luas untuk masyarakat, meningkatkan penghasilan dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa. Dengan adanya BUMDes ini, maka diharapkan dapat menjadi lahan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa yang nantinya akan meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang kedua sebagai pelayanan publik, yaitu BUMDes tidak hanya bergerak di bidang bisnis, tetapi juga harus berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusinya di bidang pelayanan sosial. Lalu manfaat ekonomi, di sini diharapkan mampu menjadi stimulus dalam menggerakkan roda perekonomian di pedesaan, yang mana keuntungan yang didapat BUMDes ini untuk disalurkan kembali kepada masyarakat sesuai dengan perencanaan pembangunan desa. Yang mana telah disebutkan sebelumnya bahwa hasil utama dari BUMDes ini nantinya juga akan menjadi dana desa dan membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan desa. Untuk manfaat sosial budayanya, yaitu mengurangi jumlah pengangguran yang ada di desa dan tidak jadi urbanisasi untuk menjaga silaturahmi masyarakat.
Selain itu, BUMDes juga akan memberikan warisan kepada generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan desa. Melalui BUMDes ini diharapkan akan menciptakan lapangan kerja yang nantinya akan mengurangi pengangguran, dan juga akan mengurangi tingkat urbanisasi di desa. Untuk jenis-jenis BUMDes, itu pelayanan umum seperti refill air mineral, jasa fotokopi, laundry, servis kendaraan, dan lumbung pangan untuk para petani. Lalu di bidang keuangan ada koperasi unit desa atau KUD dan koperasi serba usaha. Di bidang perdagangan melalui pertanian, peternakan, dan kuliner atau makanan. Di bidang penyewaan ada transportasi dan alat atau fasilitas pesta. Lalu di bidang pembayaran atau perantara ada pembayaran listrik, PDAM, BPJS, dan lainnya. Juga jasa pembayaran yang mempermudah masyarakat untuk transaksi. Di bidang produksi ada kerajinan tangan, pakaian, dan olahan sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Lalu di bidang wisata yaitu memanfaatkan potensi alam yang ada sebagai wisata. Adapun 3 strategi pembangunan dalam BUMDes ini, yang pertama, ketepatan BUMDes untuk memilih unit usaha ekonomi kreatif ini yang akan dijalankan. Unit usaha yang dikembangkan BUMDes harus selayaknya didasarkan pada ketersediaan sumber daya alam, kemampuan sumber daya manusia, serta kegiatan usaha yang berbasis kelompok. Sebenarnya banyak desa yang memiliki dasar ekonomi kreatif yang kuat, tetapi belum berkembang karena BUMDesnya salah menentukan unit usaha di awal dan tidak mampu melakukan manajemen usaha dengan baik. Oleh karena itu, perlunya digali potensi dan kebutuhan desa dengan baik sehingga akan membantu dalam berkembangnya BUMDes dan juga perlunya untuk meningkatkan pengetahuan pengelolaan terhadap pengurus atau pengelola BUMDes itu sendiri. Yang kedua adalah kemampuan desa menginvestasikan penyertaan modal BUMDes yang bersumber dari dana desa. Lebih lanjutnya lagi adalah investasi sesuai program-program ekonomi desa yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Lalu yang terakhir, kemampuan BUMDes untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan usahanya dengan program pemberdayaan masyarakat desa. Jika masyarakat desa mampu diberdayakan, maka BUMDesnya juga akan maju usahanya. Sehingga di sini pengelola BUMDes bersama masyarakat dan juga pemerintah desa perlu menggali, perlu bermusyawarah lagi terkait dengan berkembangnya usaha BUMDes ini agar masyarakat desa juga mampu diberdayakan dan akan mendukung kesuksesan dari BUMDes tersebut. Lalu pendirian BUMDes ini dipilih sebagai suatu alternatif guna mengembangkan roda perekonomian di desa. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam rangka penataan perekonomian desa melalui BUMDes. Yang pertama adalah memperkuat kapasitas masyarakat untuk turut mengawasi berjalannya usaha dari BUMDes. Di sini berarti masyarakat juga perlu mengawasi dan mengontrol BUMDes agar mendorong keberlanjutan atau keberlangsungan dari BUMDes tersebut. Lalu yang kedua, struktur organisasi BUMDes yang menunjukkan peranan kuat dan peran pemerintah desa kan penasihat yang dijabat secara ofisial oleh kepala desa. Yang mana struktur BUMDes ini harus tegas, berprinsip, dan kuat dalam menjalankan usahanya, dan pemerintah kepala desa perlu mengurangi dalam pengelolaan BUMDes ini, tetapi juga harus tetap dipantau ataupun dikontrol. Lalu yang ketiga, kegiatan ekonomi harus mengakar dengan kondisi sosial masyarakat desa, yang mana di sini berarti kegiatan ekonominya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi atau kondisi sosial masyarakat desa yang ada. Lalu keempat, kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi dan aset yang dimiliki oleh desa. Seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, bahwa BUMDes harus menyesuaikan dengan potensi dan kekayaan alam atau kondisi yang ada pada desa tersebut. Yang kelima, pendistribusian manfaat BUMDes harus dilakukan secara adil, jelas, dan transparan. Yang mana ini berarti semua lembaga, semua masyarakat, dan semua pengelola atau pengurus harus transparan dalam menjelaskan atau mendistribusikan manfaat dari BUMDes tersebut. Pemanfaatan dana desa dalam mendukung pengembangan usaha ekonomi desa. Nah, kelangsungan hidup BUMDes ini akan bergantung pada kemampuannya memenuhi kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu, yang mana artinya BUMDes diharapkan dapat menjadi pemasok utama kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi di bidang jasa, perdagangan, dan manufaktur.
Lalu di sini ada pembangunan desa, yang mana di sini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Contohnya ada ekonomi kreatif yang di sini akan meningkatkan atau membantu dalam permodalan BUMDes. Lalu pemberdayaan desa, di sini untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, dan perluasan skala ekonomi individu, warga, atau kelompok masyarakat desa. Pemberdayaan desa ini dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, yang mana dari semua hal tersebut harus memperhatikan tipologi desa atau indeks desa membangun. Nah, BUMDes ini dapat berfungsi sebagai penyalur hasil produksi masyarakat desa atau hub industri atau industri mikro ke pasar lokal atau antar desa. Selain itu, BUMDes sendiri juga dapat berfungsi sebagai menyupport dana bagi kebutuhan usaha produktif masyarakat. Terkait sistem pengelolaan BUMDes, yang pertama itu pengelola usahanya masyarakat desa bersama pemerintah desa. Jadi masyarakat desa di sini bersama-sama menggandeng pemerintah desa untuk meningkatkan usaha yang ada pada BUMDes tersebut. Lalu hubungan kerja, bentuknya dapat kemitraan, yaitu BUMDes dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Lalu sifat hubungan kerjanya berdasarkan kontrak atau dinamis. Untuk pembinaan dan pemberdayaan sendiri dapat melalui pemerintah kota, yaitu melalui tim pembina kabupaten, lalu melalui lembaga pendamping BUMDes seperti perguruan tinggi dan LSM, ataupun juga melalui pemerintah desa itu sendiri. Lalu pengembangan BUMDes melalui ekonomi kreatif, yang mana di sini pengembangan BUMDes itu harus didorong dengan menggunakan konsep dan pendekatan ekonomi kreatif. Artinya adalah BUMDes harus mampu menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik. Thinking of the box, invention, dan innovation. Jadi dalam pengembangan ekonomi kreatif ini, BUMDes harus berbeda dari yang lain agar usaha yang dijalankan itu dapat menyesuaikan selera dan kebutuhan konsumen. Lalu yang kedua, ekonomi kreatif ini merupakan era baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Yang terakhir adalah dengan ekonomi kreatif ini juga akan menciptakan nilai tambah serta ekonomi dan nilai tambah sosial budaya. Jadi dalam melakukan ekonomi kreatif ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti yaitu keunikan suatu usahanya tersebut, thinking of the box, harus penuh dengan inovasi, harus mempunyai informasi dan kreativitas yang lebih, yang dapat mengandalkan ide dan stock of knowledge. Maka dari hal-hal tersebut nanti akan tercipta nilai tambah secara ekonomi dan nilai tambah sosial budaya yang akan mendorong atau meningkatkan keberlangsungan dari BUMDes itu sendiri. Yang selanjutnya adalah contoh BUMDes yang sukses. Yang pertama ada BUMDes Gerbang Lentera. Ini di Desa Lerep, yang mana badan usaha milik desa ini merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang sosial dan ekonomi sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat desa, utamanya mengenai bidang usaha. Adapun pembentukan BUMDes di Desa Lerep ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Ungaran Nomor 17 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa. Nah, manajemen BUMDes dalam pengembangan desa wisata ini menjelaskan bagaimana pengelolaan BUMDes Gerbang Lentera yang berada di Desa Lerep dalam mengembangkan desa wisata Lerep menggunakan planning, organizing, auditing, dan controlling. Untuk pengembangan desa wisatanya sendiri menggunakan komponen pariwisata yang harus dipenuhi. Ada 4A, yaitu atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan ancillary. Lalu penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif serta penelitian yang diperoleh melalui daya sekunder, observasi, dan wawancara. Adapun hasilnya menunjukkan bahwa BUMDes Gerbang Lentera ini melaksanakan prinsip-prinsip manajemen perusahaan standar yang meliputi aspek manajemen perencanaan, pengorganisasian, personalia, kepemimpinan, dan pengawasan. Nah, manajemen perencanaan ini ditempuh dengan penyusunan dokumen rencana kerja tahunan perusahaan. Namun demikian, BUMDes ini belum menyusun rencana strategi bisnis. Contoh dari BUMDes Gerbang Lentera ini dapat menjadi acuan dalam mengembangkan keberlanjutan usaha BUMDes yang akan datang. Lalu ada juga contoh kedua, BUMDes Panggung Lestari, yang mana BUMDes ini
merupakan lembaga yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi desa. Pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes ini terpacu pada Permen Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa. Lalu pada bulan Maret 2013 ini pemerintah Desa Panggung Harjo mendirikan BUMDes yang diberi nama BUMDes Panggung Lestari sebagai upaya pendayagunaan potensi desa dan diharapkan menjadi entitas yang mampu mengungkit perekonomian masyarakat. Lalu ada juga aksi nyata dengan pengelola rumah pengelolaan sampah RPS. Nah, pengelolaan sampah di Desa Panggung ini didasarkan pada dua perspektif, yaitu perspektif kesehatan lingkungan sekaligus perspektif bisnis, sehingga pengelolaan sampah ini dilakukan oleh badan usaha milik desa. Yang mana pengelolaan sampah itu sendiri mempunyai beragam potensi yang jika dikelola secara optimal dapat menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus dengan lingkungan hidup. Jadi, BUMDes ini dapat memanfaatkan potensi-potensi yang ada atau kekayaan alam yang ada, selain itu juga dapat mendayagunakan atau mengolah sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat dan dijual kembali sehingga nantinya akan menghasilkan manfaat bagi BUMDes itu sendiri. Contoh terakhir adalah BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Kecamatan Pulan, Kabupaten Klaten, di mana di sini Desa Ponggok yang pada awalnya BUMDes ini sebagai usaha perdagangan pakan ikan dan pinjaman modal bagi masyarakat yang kemudian dikembangkan ke sektor pariwisata Umur Ponggok sebagai wahana rekreasi. Dengan semangat dan tekad yang tentunya BUMDes ini terus mengembangkan sayap dengan membangun unit-unit usaha baru, yang mana kini BUMDes Tirta Mandiri ini telah memiliki 11 unit usaha. 6 di antaranya itu sudah membentuk PT yang menyumbang pendapatan cukup besar untuk Desa Ponggok. Dan BUMDes Tirta Mandiri memiliki program Satu Rumah Satu Sarjana, yaitu memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswi di Desa Ponggok. Jadi selain dengan memanfaatkan kekayaan potensi dan alam yang ada, dapat juga untuk membantu masyarakatnya dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan. Jadi beberapa contoh BUMDes yang ada tersebut, pengelola atau pengurus dapat menggali lagi ide sebagai acuan untuk mendirikan atau mengembangkan BUMDes pada desa disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, dan kekayaan alam yang ada di desa tersebut. Lalu ada juga di sini kesimpulannya, di mana kesimpulannya di sini memahami potensi dan kapasitas desa berupa klaster yang menjadi faktor kendala dalam pendukung utama dalam menunjang kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa. Di sini juga berarti harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan desa yang mana memahami pula karakteristik pola perilaku sosial masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan ekonomi produktif desa. Lalu juga, jadi kita harus memahami kebutuhan masyarakat desa terhadap BUMDes yang sesuai dengan karakteristik, potensi, kapasitas dan masyarakat desa dalam mendirikan ekonomi desa. Lalu perlu juga kita memahami tata cara pengelolaan BUMDes yang sesuai dengan kondisi lokal masyarakat desa. Nah, selanjutnya itu dapat dilakukan penyusunan desain model pendirian dan pengelolaan BUMDes serta sosialisasi pelatihan dan pendampingannya. Jadi sebelum BUMDes disahkan, perlu juga diadakan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan terkait dengan keberjalanan BUMDes tersebut. Lalu mendiseminasikan potensi dan kapasitas desa yang menjadi faktor kendala dan pendukung utama dalam menunjang kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa. Perlu juga di sini mendiskusikan karakteristik perilaku sosial masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan ekonomi produktif desa. Jadi dapat diketahui pola-pola ekonomi kreatif yang ada di desa tersebut dan nanti dapat disesuaikan dengan pembentukan BUMDes. Lalu mendiskusikan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa berkenaan dengan pendirian dan pengelolaan BUMDes, mensepakati tentang bentuk struktur organisasi BUMDes yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat desa. Lalu setelah semuanya disepakati melalui sosialisasi, melalui pelatihan dan pendampingan, tentunya bersama masyarakat, bersama pengelola atau pengurus, dan bersama pemerintah desa, maka mensepakati bentuk legal drafting di tingkat kabupaten. Dan juga yang terakhir adalah menyusun pedoman sebagai rujukan mendirikan dan mengelola BUMDes. Jadi setelah semuanya sudah disepakati tadi,
maka dapatlah dibuat pedoman sebagai rujukan pendidikan dan pengelolaan BUMDes. Setelah itu juga BUMDes dapat mendirikan NIB atau yang disebut dengan nomor induk berusaha untuk lebih legalkan lagi usahanya dan lebih jelas lagi dalam memanfaatkan dan mengembangkan usaha tersebut. Baik, sekian video edukasi terkait dengan keterampilan manajemen pengelolaan BUMDes dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.